sana dan ternyata itu memang tempatnya jarang dikunjungi orang. Jarang dikunjungi. Tapi mau ngencing sembarangan enggak gitu? Enggak lah, ngapain ya? Itu kan tempat nganu kan. Dia bilang gitu. Kalau kencing ya kita di sumur bawah tadi ya gitu kan. Saya tanya enggak ngaku sih istilahnya. Ya wes lah, mengalir aja sih, kita langsung pulang. Gitu. Dan jarak seminggu aku digabarin kalau aku sakit. Terus kita berpikir ini kan udah sakit ya, udah sakit parah, mungkin halusinasi gitu kan. Tapi saya tetap merinding kan, saya bisa merasakan gitu. Saya tetap merinding sekali gitu. Saya ngerasa itu memang sosok itu ada di situ. Ada di situ. Dari teman-teman Mas itu ada nggak sih usaha untuk hal yang ada. Gimana Mas? Terutama dari saya sama Happy itu ya. Saya kan juga punya teman ini, orang pintar, cuma dia nggak bisa ngobatin, cuma dia bisa menerawang aja. Iya Mas. Saya minta saran sih sama dia. Saya datang ke rumah dia. Dia tahu itu kejadian itu, dia tahu, dan dia itu juga menjelaskan makhluk itu juga sama kayak diomongin tadi. Betul, penjelasannya hampir sama gitu. Dan saya pun juga minta solusi, gimana sih? Apa nggak bisa diwakilkan gitu kan kita ke sana gitu. Katanya nggak bisa, harus dia yang datang. Hai. Welcome to Petuah Kehidupan Channel, tempatnya orang berbagi cerita Nyata, cerita mistis. pokoknya cerita yang menginspirasi dan bisa kita ambil petuahnya. Oke guys, enjoy the video and Check this out. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang akan menceritakan bagaimana kisah petualangannya di salah satu sumber mata air atau sumber atau alam yang ada di salah satu perbukitan yang ada di Jawa Timur, sampai pada akhirnya salah satu temannya ada yang meninggal. Beliau adalah Mas Oni Hirmawan. Mas Oni. Halo Mas ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kesibukannya apa Mas sekarang? Kalau sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan. Ya itu aja sih. Kalau Sabtu Minggu weekend ngurus anak istri lah. Oh, berarti cuma 5 hari kerja Mas ya? Iya 5 hari kerja ya betul. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mas sekarang? Sebenarnya ini sensitif ya. Apa lah, cowok kan. Oke. Berapa Kalau Mas? tahun ini saya jalan 32. Jalan 32. Iya 32. Alhamdulillah. Kalau berkeluarga sudah dari tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Saya menikah tahun 2017. Jadi udah berapa ya? Mungkin sekarang 2021. Jalan 4 tahun lah. Iya, sekitar segitu Mas. Kalau boleh tahu anaknya berapa Mas sekarang? Alhamdulillah baru 1. Baru 1. Ya, wah, ini rencana nambah kapan Mas? Oke. Ya mungkin jalan-jalan 3 tahun atau 4 tahun. Oh, begitu. Anaknya berapa Mas? Sekarang 2 tahun. Sekarang 2 ya, tahun. 2 tahun. Selain kerja di kantor, kesibukannya apa Mas selain itu? Kalau sekarang sih nggak ada sih ya, apalagi lagi musim pandemi sekarang ini. Mau main juga saya takut. Iya, gitu. banyakin di rumah ya. Mas. Ya sama aja Kalau Mas. dulu sebelum pandemi Mas, kalau weekend itu saya sering liburan. Sering liburan. Sering kemana gitu lah. Ya. Kalau masa pandemi ini lebih baik di rumah aja. Lebih baik di rumah. Benar Mas. Oke Mas. Punya saudara berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau saya anak tunggal. Anak tunggal. Anak tunggal kebetulan saya anak tunggal. Ibu saya asli Kediri. Asli sini. Kediri. Ya, kalau bapak saya asli Kalimantan. Kalimantan. Iya, Kalimantan Tengah. Jadi saya di sini, saya lahir di Kalimantan. Saya pindah ke sini umur 4 tahunan lah kalau nggak salah. 4 tahunan. Ya. Kalimantan sebelah mana Mas? Kalau Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Oh, sampai umur berapa Mas di sana? Kalau nggak salah saya sebelum TK sih. Sebelum TK. Seingat saya pindah sini jarak berapa lama gitu saya sekolah gitu. Iya Mas. Oke Mas, langsung ke cerita intinya sesuai judulnya aja Mas ya. Oke. Ya. Jadi gimana Mas ceritanya kok bisa sampai seperti itu tadi? Oh gitu ya. Ini kejadiannya mungkin udah lama ya. Sekitar 5-6 tahun yang lalu. Ketika saya belum menikah itu. Saya istilahnya masih bujangan. Dan di saat itu saya lagi senang-senangnya main liburan gitu. Dan kebetulan di waktu itu saya juga mendapatkan teman. Istilahnya teman main lah gitu. Iya. Walaupun beda kerjaan sih. Tapi kita sehobi sih. Ada 5 orang itu sehobi gitu.
Ya, dari itu kita sering keluar kota kalau weekend. Mm-mm. Kemana gitulah, pokoknya setiap minggu kita harus main gitu. Main. Entah itu ke pantai, ke gunung atau kemana. Yang penting rutin Rutin lah. Ya. terus Mumpung libur kan, Mm-mm. weekend. Walaupun itu keluar kota pun juga kita iya samperin. Mm. Dan saat itu kan rame-ramenya apa? Instagram ya. Instagram kalau tempat wisata itu kan promosinya lewat Instagram. Cepet banget Iya, itu. betul sekali. Mm-mm. Dan kan banyak kan itu kan opsinya kan. iya Mas. Ya kan. Kalau Kita boleh tahu lihat gambarnya itu kan, bagus-bagus sekali kan. Ha-ha. Nggak harus jauh sih, di sekitar kita banyak sekali Iya, Mas. sebenarnya tempat yang bagus-bagus. Dan kita tuh tertarik ke salah satu tempat, mata air ya. Itu tempatnya di daerah perbukitan kalau nggak salah. Di daerah perbukitan. mana Mas? Saya nggak bisa menyebutkan namanya, tapi di selatan Jawa ya. Di selatan Di Jawa. selatan Jawa. Tapi masih ikut Jawanya apa enggak Mas? Tetap masih Masih ikut Jawa ya. Masih Jawa Timur. Masih Jawa Timur. Masih Jawa Timur. Terus? Kita lihat di Instagram, saya sih tertarik ya. Heeh. Pribadi saya ya. Mm. Ternyata teman-teman saya juga ikut tertarik. Heeh. Di Akhirnya sana itu ya, saya lihat fotonya sih, bagus banget, bagus. Airnya jernih, aliran sungainya juga deras gitu ya. Kalau nggak salah saya memutuskan ke sana itu pertengahan tahun. Pertengahan tahun? Tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Tahun 2015 antara 2016 kalau nggak salah. 2015, Kejadiannya 16 ya? 2016 ya. Dan saya ini sehati nih sama teman-teman saya. Berapa orang itu Mas? Ada 5 orang. 5 orang. Saya, Mm-mm. ini saya sebut inisial aja ya. Iya inisial. Arman, Mm-mm. Agung, Mm-mm. Heri, Happy, Mm-mm. sama Dian. Terus Gitu. terus? Dari 5 orang teman saya ini, saya ini konsultasi lah. Iya. Kita minggu ini mau kemana nih? Ke tempat ini. Mm-mm. Dia lihat kan Instagramnya di apa? Salah satu. Instagram itu tadi. Betul. Setuju semua itu. Wah, tempatnya bagus nih. Iya. Kelihatannya juga gratis gitu. Itu yang paling penting. Nah, Alam. dan kelihatannya jarang orang ke sana Nah, gitu. Ya, wis. Dari situ semua setuju sih, setuju ke sana. Oke, kita atur waktu ya. Tepatlah di kalau nggak salah hari Sabtu itu saya ke sana. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi. Kita semua memang lagi kosong nih, nggak ada acara gitu, kita bisa kompak nih, maksudnya lengkap lah kita Lengkap. berangkat ya. Kita berangkat satu mobil ke sana. Ke sana kita agak kebingungan soalnya dari Google Map pun nggak di tag gitu. Nggak di tag. Nah, soalnya memang tempatnya jarang dikunjungi. Belum pernah dieksplor. Belum. Jadi jarang lah intinya. Jarang dan mungkin di upload di Instagram itu juga baru-baru kan Baru-baru gitu. itu. Tapi kita tetap nyari lah ya, namanya jiwa petualang. Iya betul. Iya kan? Kita nyari sampai tanya-tanya orang, sampai kebablasan juga jauh. Kita balik lagi. Terus selama perjalanan itu ada pernah rasa janggal nggak sih Mas? Oh enggak sih, enggak. Dan Ya. itu kita belum, salah satu dari kami belum pernah merasakan itu. Ya masih Kita enjoy aja. ya, kita kan tujuannya memang untuk liburan gitu. Untuk petualangan. Refreshing lah, refreshing bener. otak gitu. Terus kita nyari, akhirnya alhamdulillah ketemu tempatnya. Ternyata itu tempatnya, akses jalannya itu ada di kayak perkampungan gitu. Perkampungan yang masih kampung banget. Jalannya kecil. Jalannya kecil, tanah, gitu. tanah. Bukan aspal, tanah iya, lagi. tanah. Kita ke sana dan ternyata itu memang tempatnya jarang dikunjungi. Jarang dikunjungi. Terus kita tanya-tanya, akhirnya kita parkir sih. Kita kan bawa mobil nih. Jadi harus jalan kaki katanya gitu. Kita harus parkir di salah satu rumah warga. Dan alhamdulillah dikasih izin lah. Dikasih izin gitu. sama warga setempat. Kita dikasih tempat lain parkir di situ di halaman rumah itu. Dan kita dikasih tahu jalannya ini. Tapi Ternyata- dituntun nggak sih sama warganya itu tadi? Enggak. Ya cuma diarah-arahin doang. Jadi gini itu sudah ada aksesnya. Oh gitu. Jadi orang sana, asli sana itu terbiasa oh, kesana, jadi kesana. udah ada kayak bekas jalannya ke sana. cuma bukan tempat wisata sih. Oh, iya gitu. Mas. Dan kita juga diwanti-wanti nih. Mm-mm. Tapi kita mikirnya juga biasa aja sih. Sama ibu-ibunya diwanti-wanti. Gimana Mas? Mas, kalau kesana hati-hati. Bukan, maksudnya itu jalannya juga nggak terjal-terjal banget. Cuma hati-hati dalam perkataan. Iya, iya. Gitu. Oh iya siap bu, kita siap. Terus dari situ saya sudah mewanti-wanti teman saya gitu. Dijaga loh ya omongannya gitu. Ya, dijaga ya omongannya. Dijaga omongannya. Wis, kita ini kelihatannya tempatnya agak mistis. pingit lah kalau Iya, pingit. benar. Soalnya selama saya lewat itu ada sajen sih di salah satu pohon beringin di situ. Ada sajennya di situ. Jadi kayak dikeramatkan. ada yang Betul. dikeramatkan. Dan saya mikirnya belum sampai ke sana dulu.
Oke, kita di sini kita lah jalan. Nah, Mm-mm. jalan itu mungkin nggak sampai 15 menit kita sampai ke atas. Memang jalurnya mudah sih, walaupun terjal tapi Aksesnya udah ada aksesnya, Hmm. iya ada aksesnya. Berapa Dan menit? Berapa menit Mas tadi? Ya, sampai 15 menit. Enggak sampai 15 sampai menit. 15 menit. Heeh. Terus Dan sampai sana kita kecewa semua. kenapa Mas? Enggak sesuai ekspektasi. Gimana ya? Nggak seindah digambar di Instagram. Oh, gitu. kena filter ini. Waduh, ya jelas. Terus Mungkin terus. karena kita ke sana musim kemarau. Oh, waktu musim kemarau. Jadi debit airnya nggak begitu deras. Mm-mm. Dan apa? Itu kan ada air terjun kecil gitu ya. Iya, Mas. Itu nggak begitu ngalirnya nggak begitu deras gitu. Ya cuma cetek. Lah sampai sana kita gini. Duh, tempatnya kok gini. Mm-mm. Kita istilahnya main-main di sini atau kita pulang gitu. Terus saya usul sih. Ya wes main aja lah gak apa-apa. Tanggung udah sampai Tanggung, sini. kita udah nyampe sini keringetan kan. Iya, benar Mas. Kita nyari-nyari dari tadi tempatnya. Gak apa-apa lah. Daripada gak kemana-mana kan. Iya, benar. Akhirnya ya wes lah kita putuskan di situ. Sampai detik itu belum ada rasa janggal Mas. ya? Belum. Karena saya pun nggak sensitif ya. Oh, begitu. Saya- Kalau dari teman-teman? Nggak ada sih. Nggak ada Nggak juga. ya. Cuma mungkin yang paling sensitif itu dulu saya. Gimana, Saya cuma Mas? bisa merasakan, cuma nggak bisa lihat. Oh, cuma bisa Gitu. merasakan. Dan saya ini punya salah satu teman ya, namanya Agung ya. Agung. Ini ya, inisial aja. Ini kalau bisa dibilang anaknya itu ceplas-ceplos. Plus. Nggak Saya bisa jaga selalu omongan. mengingatkan dia itu. di sana. Kurang bisa jaga omongan. Betul. Mm-mm. Gung, omongannya dijaga ya. Mm-mm. Yang jelas jangan kencing sembarangan. Kamu kan suka kencing sembarangan gitu. Saya bilang gitu kan. Yo, gampang beres. Mm-mm. Terus kita telusuri itu apa? Aliran sungai itu. Mm-mm. Ternyata di bawah itu ada kayak kolam. Oh, kayak Jadi airnya mengalir ke bawah gini. Terus Di situ ditampung. ditampung kayak ada Oh. lubang besar. Iya, Mas. Pinggirnya batu kali. Mm-mm. Dan di situ mungkin dapat airnya masuk ke situ kan, tapi kan nyalir ke bawah lagi gitu. Akhirnya ketika kita putuskan mainan di situ aja lah. Dalam nggak Mas itu? Saya kira saya prediksi sih nggak dalam sih pertama gitu. Ternyata. Terus kita lepas baju kan, kita nyemplung. Pas tengah-tengah itu saya coba telusuri kan, saya nyelam gitu. Kira-kira hampir 2 meter lebih saya nggak menemukan apa dasarnya gitu. Lumayan. Mas. Aduh, kan gelap kan, akhirnya saya takut, saya naik lagi gitu. Tapi memang airnya sih apa ya? Jernih. Dari atas jernih, cuma dari masuk situ kan udah kayak lumutan gitu. Oh. Namanya juga di hutan. Yes, kita lumayan lah main-mainan di situ, mandi-mandi di situ. Itu belum menemukan kejanggalan ya. Dari situ Masih belum enjoy aja. Enjoy aja sih kita main-main, layaknya kita main-main. Mungkin sekitar setengah jaman kita putuskan untuk turun lah, udah. Terus tempatnya gini-gini tok, lagi-lagi temanku Agung gitu ya. Agung. Gak asik tempatnya. Gitu. Bilang gitu. Terus akhirnya kita, ya udah kita harus turun ya wis. Atau bablas kemana gitu kan, kan masih siang, masih belum sore kan. Terus kita turun di perjalanan turun badan kita gatal-gatal semua. Semuanya. Iya, Apa gatal-gatal gara-gara semua. airnya itu tadi Mas? Nggak tahu juga. Kemungkinan airnya. Kemungkinan. Kalau menurut saya sih kurang jernih airnya. Oh, gitu. Kan musim kemarau juga kan gitu. Mungkin air sisa-sisa gitu. Iya, kan. Mas, bener. Akhirnya kita udah sampai bawah nih, udah sampai tempat parkir kita tadi. Saya minta izin ke ibu-ibunya. Kan itu kan rumahnya kan kamar mandinya kan masih di luar. Kayak rumah-rumah zaman dulu gitu. Iya, Mas. Masih di luar rumah. Terus ada sumurnya gitu kan. Oh, Wah, iya. iya nak. Kita mandi nak ini gitu. Saya izin mandi gitu. Dan kebetulan teman saya bawa sabun gitu. Bawa sabun cair. Kita minta izin dan nggak apa-apa. Kita mandi di sana. Kan udah gatel semua. Iya, badan. bener Mas. Terus mandi bareng-bareng. Berlima itu tadi. Tadi 2-3 kali. Oke. Kita mandi bareng di sana. Udah bersih-bersih kan? Itu udah kita langsung pulang. Dan dalam perjalanan pulang itu yang merasakan saya dua, saya sama Agung ini Sama Agung. badan agak meriang gitu. Gak tahu kenapa, mungkin nggak kecapean atau gimana, badan nggak enak banget gitu. Dalam waktu yang bersamaan. Dalam bersamaan. Rencananya kan kita mau ke tempat lain nih. Kita udah planning lagi ke tempat mana. Mau ke sana. Sampai menjelang sore kan gitu. Jadi akhirnya nggak jadi. Kita Gara-gara pulang. berdua itu tadi. Badan saya nggak enak sama Agung ini. Sebelum lanjut ke tempat wisata yang selanjutnya akan dikunjungi, saya penasaran sama yang tempat itu tadi, mata air itu tadi. Gimana sih Mas? Bisa ngasih gambaran nggak sih buat teman-teman yang ada di rumah, bagaimana tempatnya atau bagaimana situasinya? Silahkan. Oh jadi gini Pak. Tempatnya itu kan di atas bukit ya.
Jadi itu masih ya kayak alami sih tempatnya itu. Dan dikelilingi pohon-pohon besar gitu. Dan kelihatannya sih agak pingit tempatnya Ada itu. pingit. Dan saya sempat merasakan sih di sana itu, waduh, banyak orang negatifnya ya, mohon maaf ya nih, Iya, bukan Mas. saya menyudutkan gitu ya. Di sana tuh saya merasakan lama-lama nggak nyaman gitu. Kayak rasanya pengen dusir aja gitu dari gitu. Kayak ada yang mandangin Kayak ada yang liatin kayak apa gitu. Soalnya tempatnya itu bener-bener apa ya? hutan, Ya rimbun sih. rimbun. Rimbun sekali tempatnya itu gitu. Dan itu agak mistis sih kalau menurut saya di situ tempatnya itu. Memang mistis, memang kejadian itu memang. Tapi sebelumnya sama warga setempat itu pernah dikasih wanti-wanti nggak sih? Selain kata hati-hati itu tadi. Iya. Mas jangan begini, mas jangan begini, gitu pernah nggak sih? Ya pikiran saya sih cuma hati-hati dan perkataan kan. Memang kita kan kalau ke semua tempat kan juga harus gitu. Harus jaga. omongan. Kita kan tamu. Kita bertamu ke tempat lain. Dan di sana kan ini percaya atau nggak percaya walau alam, tapi Iya, saya Mas. percaya kalau di sana ada penunggu gitu. Penunggu dari alam lain Iya, gitu kan, Mas. yang lebih lama di sana. Kita kan istilahnya sowan misalnya datang ya kita harus sopan. Harus jaga etika. Dan di sana itu tempatnya benar-benar wah luar biasa sekali auranya. Jadi itu tadi kan tempatnya katanya mas terjal nanjak. Iya, Cuman udah ada aksesnya. udah ada aksesnya. Terus di selama perjalanan itu ada kendala nggak sih mas? Atau ada rintangan atau ketemu hewan atau apa? Oh enggak sih, cuma dalam sepanjang perjalanan itu memang auranya itu semakin negatif gitu kalau ke atas gitu semakin. Udah mulai kerasa. Mulai kerasa. Mm-mm. Makanya kan saya selalu mewanti-wanti teman saya jaga omongan. Jangan kencing sembarangan. Apalagi tempat yang dipingit. Betul. Dan itu aja sih. Ketika sampai di puncak itu tadi, ada wisatawan lain gak sih mas? Gak ada, cuma kita aja. Cuma kalian Cuma berlima. kita, ya. Padahal itu kan weekend ya kan. Ya. Dan memang jarang ditempatin itu. Ketika saya turun pun saya tanya-tanya ke warga situ. Warga setempat. Itu bukan tempat wisata mas itu. Hmm. Bukan tempat wisata. Cuma sebelumnya memang ada orang ke sana, cuma jarang sekali. Oh gitu. Malah tanya ke saya, kok sama ngerti tempat ini itu. Kalah sama medsos Dari- ini. Dari Instagram bu. Instagram itu apa? Sampai gitu aja. Tapi ada sinyal gak mas di sana? Gak ada. Gak ada sinyal. Gak ada sinyal. Padahal dulu itu saya pakai kartu yang agak Kenceng kenceng ya sinyalnya itu. Itu pun udah Gak ada. Nggak Gak ada. kedetek di sana. gak kedetek sih. Memang tempatnya pelosok Terpencil. banget. Pelosok. Pelosok banget. Dan dari tempatnya mata air itu pun udah kelihatan sih. Tempatnya itu, wah, Sedikit mistis. ekstrim ya. Ekstrim ya. Kalau menurut saya ekstrim. Dan saya sempat minta penerawangan teman saya juga. Dia punya istilahnya sensitif ya. indera keenam. Itu memang tempatnya itu memang apa? Angker di situ. Katanya gitu. Katanya banyak yang apa? Makhluk-makhluk yang negatif di situ. Ya ada yang positif cuma banyak negatifnya. Banyak negatifnya. Dan semua cerita ini bermula dari situ gitu. Dari tempat itu. Malapetaka itu. Tadi kan katanya kan berdua Mas Sony sama Mas Agung itu tadi kan Iya, betul. sakit meriang ya Iya. awaknya nggak enak. Itu kira-kira kenapa Mas? Kalau dari pikiran Mas Oni itu kenapa gara-garanya? Atau salah satu dari kalian itu pernah jahil kah atau gimana di tempat itu? Kemungkinan sih ya. Mm-mm. Kemungkinan teman saya nih yang satu ini. Saya juga nggak mau suzon. Cuma kejadian itu dia menimpa dia. Saya tanya kan. Tadi ngomong apa ya di sana gitu. Siapa Mas itu Mas? Mas Agung itu ya. Nggak ngomong apa-apa, biasa gitu katanya kan gitu kan. Lah we mau ngencing sembarangan nggak gitu? Enggak lah, ngapain lah. Itu kan tempat nganu kan. Dia bilang gitu. Kalau kencing ya kita di sumur bawah tadi ya gitu kan. Saya tanya nggak kenapa-napa, nggak ngaku sih ngaku istilahnya. sih. Ya wes lah, mengalir aja sih kita langsung pulang. Gitu. Dan mungkin jarak seminggu, aku digabarin kalau Agung sakit, gitu, sakit. Itu posisi udah di rumah masing-masing Mas ya? Sudah kita sudah. Malah kita mau pulang lagi tuh. Mau pulang lagi. Mau pulang Cuma karena lagi, Mas Agung sakit itu tadi. Dan dapat kabar kalau teman saya ini sakit gitu. Wah, sakit apa gitu. Padahal selama ini sehat-sehat aja kan gitu. Gak tahu ya kita ngingin ke sana. Jenguk tuh akhirnya. Jenguk. Kita nentukan harinya tuh yang susah, agak susah. Jenguk aja nentuin hari itu. Karena ada temen yang nggak bisa. Terus terang pun saya belum tahu rumahnya waktu itu. Kan saya juga baru kenal kan, baru beberapa bulan gitu. Belum kenal, belum tahu rumahnya. Jadi saya
mau bareng kalau ada yang salah satu teman saya ini kan udah tahu rumahnya gitu. Jadi suatu saat kita sudah ngumpul gitu, kisah ke sana. Kita ke sana, kita main ke sana itu dia masih ya badannya sakit semua katanya, nggak bisa berdiri. Cuma dia bisa komunikasi, cuma agak ngeblank gitu. Kalau boleh tahu sakit apa Mas? Si Mas Agung itu tadi. Dia kan punya riwayat itu kan, penyakit salah satu organ dalamnya bermasalah, cuma tiba-tiba kok langsung nggak kayak biasanya, langsung drop gitu, langsung nggak bisa ngapa-ngapain juga, cuma bisa rebahan. Kasihan juga. Terus sampai akhirnya bisa jenguk itu tadi Mas. Jenguk tadi, kita ke sana dia tuh udah mulai berhalusinasi. Gitu. Dijak omong masih nyambung kah? Masih nyambung, cuma kadang ngeblank gitu kan. Katanya dia tuh sering diteror gitu. Diteror makhluk, ya makhluk hitam tinggi besar gitu. Datang ke rumahnya dia? Datang ke rumahnya. Setiap malam dia nggak bisa tidur. Karena terganggu itu tadi? Iya, terganggu itu tadi. Jadi sosok kayak hitam besar. Katanya sangat besar gitu. Dia tuh gini, duding gitu. Oh, si hitam besar itu tadi? Ke arah Mas Agung? Ke arah Mas Agung itu dia duding kayak ini. Kayak setiap malam gitu. Ekspresinya kayak marah. Setiap malam seperti itu? Hampir setiap malam gitu. Jadi gimana ya? Tapi kalau Mas Oni lihat Mas Agung itu ada kejanggalan nggak? Maksudnya nggak sakit yang normal? Maksudnya? Kalau menurut saya nggak normal sama sekali. Gitu. Soalnya apa? Di diagnosis dokter pun harusnya juga bisa beraktivitas dalam kondisi seperti itu. Ini kok sampai kayak gini? Sampai nggak bisa. Istilahnya sampai jalan pun dibopong sama orang tuanya. Gitu sih. Terus dari kalian berempat, selain kecuali Mas Agung itu tadi, gimana responnya ketika melihat Mas Agung seperti itu? Jadi guys, saya gini saya sih belum berpikiran ya ke arah situ. Cuma saya berpikirnya masih positif mungkin sakit ini mungkin udah agak parah gitu. Tapi diperiksa gitu harusnya nggak separah itu. Kondisinya gitu loh. Jadi pun kita udah mengagetkan nih saya teman-teman. Wah, ini jangan-jangan udah mulai gitu. Dia kan masih bisa WA-an kan, saya WA kan. Terus saya telepon kalau nggak salah. Wis jujur aja nek kono nyapa ngomong apa kan. Mas Agung itu tadi. Enggak ngomong apa-apa. Aku lo denger sendiri kamu ngomong. Gimana Mas? Ini bukan bukan mata air ini, tapi ceren gitu. Tahu kan ceren yang air selokan gitu. Air selokan. Iya Mas. Mungkin dari kata-kata itu. Kan sebelumnya kan kita sudah diingatkan itu sama warga situ kan. Seharusnya nggak boleh berkata-kata seperti itu gitu. Dan mungkin dari perkataan itu, dan mungkin dari situ kita sudah mengingatkan ke arah situ gitu. Mulai. Dan ternyata selama kita mencari solusi kan, mencari solusi apa kita datang lagi ke sana atau minta maaf atau gimana, ternyata kondisinya semakin parah, makin drop. Istilahnya sudah tidak ngomong, udah gak nyambung sama sekali gitu. Dan sering teriak-teriak kalau malam. Dan tersangkanya pun juga sama itu, makhluk itu besar. Tinggi besar. Tapi dari keluarganya udah ada yang pernah lihat makhluk itu enggak? Enggak ada, cuma dia aja. Dia aja. Mungkin ada dua kemungkinan sih ya. Namanya orang sakit kan, biasanya kan dia halusinasi juga bisa. Atau mungkin itu kenyataannya memang membuat dia sakit itu juga bisa gitu. Dan dari keluarganya itu mendatangkan orang pintar lah istilahnya. Orang pintar itu katanya di Terawang dia itu diikutin sosok yang ada di sebuah bukit. Kata orang pintarnya kayak gitu. Di mata air itu. Datang saya diceritain itu sama ibunya langsung tutupannya gitu. Dan apa solusinya gitu? Katanya harus ke sana, dia harus minta maaf. Padahal kondisinya tidak memungkinkan untuk dibawa ke sana. Harus dia yang minta maaf sendiri ke sana gitu. Sempat kita mau wakilkan cuma percuma gitu kan. Yang buat kesalahan kan dia, bukan kita kan. Iya, Mas. Tapi kondisinya ya nggak memungkinkan gitu kan. Dia udah sakit. Terus sakitnya nggak dilaksanain itu. Kalau boleh tahu itu H+ berapa setelah kunjungan petualangan kalian pas waktu mungkin itu? Hampir 1 bulan. 1 bulan. Sampai parah ya. Sakitnya seminggu setelah itu tambah parahnya hampir 1 bulan gitu. 1 bulan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mulai teriak-teriak setiap malam karena itu tadi katanya. Si yang menceritakan ibunya ini kan. Saya diceritain sama ibunya ini. Terus kita inisiatif mau jenguk lagi gitu kan. Kasihan kan.
bisanya lah kita bantu, kita bantu doa atau bantu apa gitu. Kita kesana suatu saat kita kesana dan saya lihat tuh waduh udah kasihan sekali kondisinya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, kurus juga, badannya udah kurus, padahal dulu kan badannya bagus ya, dia kan sempat ikut gym juga. Sampai kurus. Dan kita kesana, kita lihat kondisinya gitu, dia tuh natap kita gitu, natap satu-satu ditatap. Tapi pandangan kosong pandangan. Terus dia tuh natap saya lama gitu kan. Saya bilang, kenapa Gung? On, ini kalau bisa saya terjemahkan, kamu kan belum nikah kan, ngapain ngajak anak kecil ke sini? Wah, memang kondisi saya kan saat itu kesana malam ya, malam kesana. Berarti waktu itu masih bisa diajak komunikasi, Mas Agung? Masih bisa. Waktu itu bisa ya? Cuma ngomong dikit-dikit. Dia agak banyak yang lupa gitu malah teman-teman. Malah satunya itu dia lupa, nggak inget. Dari berlima kalian itu ada yang lupa. Padahal sama Happy ini dia, CS banget gitu. Paling deket sama dia gitu. Malah itu pun lupa. Sampai sama saya gitu kan. Yang ngomongnya terbata-bata gitu. Tapi kan saya bisa jelaskan itu kenapa kok saya ngajak anak kecil. Padahal saya belum nikah gitu. Itu sopomu gitu. Saya langsung merinding gitu. Tapi dia nunjuk nggak anak kecilnya dia gimana? Di samping kanan saya. Saya kan duduk sebelah pojok sendiri. Gitu. Dan pojok saya itu meja gitu. meja kecil gitu. Terus waduh, saya langsung merinding ini, langsung bulu-bulu merinding. Siapa yang ada anak kecil gitu. Saya tengok, wah ini meja kok anak kecil ya, gitu. Terus mungkin saya pikirnya gini, alah ini mungkin halusinasi kan. Dia kan lagi sakit gitu kan. Terus jalan seminggu kita kesana lagi, katanya dikabarkan lebih parah. Dia mulai teriak-teriak terus, nggak malam aja, siang juga teriak. Terus saya kesana itu siang, padahal minggu siang gitu. Katanya itu saya kesana itu kan berlima kan. Katanya saya ngajak rombongan orang banyak gitu. Dia bilang aku belum mati gitu, kenapa kok kesini bawa orang banyak, mau ngelayat aku tak? Dia sendiri yang bilang gitu. Iya. Terus kita berpikir ini kan udah sakit ya, udah sakit parah, mungkin halusinasi gitu kan. Tapi saya tetap merinding kan, saya bisa merasakan gitu. Saya tetap merinding sekali gitu. Saya ngerasa itu memang sosok itu ada di situ. Ada di situ. Dan meneror dia mungkin ya gitu. Iya, Mas. Dan di saat itu kita pulang lagi kan. Kalian berempat pulang. Ya, kita mungkin jarak beberapa hari lah kita selalu nengok rutin. Dan di hari-hari terakhir dia meninggal. Dia akhirnya sampainya meninggal. Mas Agung itu tadi ya. Dan seminggu sebelum meninggal itu dia selalu melihat sosok almarhum ayahnya datang gitu. Ayahnya kan sudah meninggal, tapi belum lama, belum ada setahun mungkin meninggal. Katanya sering datangin dia. Sering datengin dia, mau ngajak dia gitu. Yang cerita juga Mas Agung sendiri? Mas Agung ke ibunya gitu. Dia cuma bilang gini, bapak. Apa bapak harus gak enak gitu. Iya. Mau ngajak aku, katanya gitu. Waduh, mistis sekali. Dan saat itu kita punya inisiatif sih, saya teman-teman, ayo kita kesana lah, datang ke sana. Kita sudah tentukan harinya udah. Kita istilahnya ada yang buku Yasin satu-satu aja kita baca Yasin di sana, berdoa semampu kita, setahu kita gitu kan, agar diberi permohonan maaf gitu ya. Biar teman saya ini cepat sembuh ya gitu. Belum sampai kita ke sana sudah dikabarkan meninggal gitu. Saya kaget sekali itu sama teman saya itu. Dan hari itu kita langsung ke sana. Saya melihat kondisinya itu kan sudah dikafanin gitu. Itu dalamnya udah nggak ada kayak mayatnya gitu. Istilahnya udah nggak ada kayak jenazahnya. Gimana Mas? Kayak kain dibuntul aja. Saking kurusnya. Habis badannya gitu. Jadi dikafani di sana udah saya. Saya ngeliat itu ya antara percaya nggak percaya sih. Tapi emang kenyataan kayak gitu. Kenyataannya teman saya sudah nggak ada gitu. Walaupun saya baru kenal tapi orangnya itu care banget sama teman. Baik, orangnya baik gitu. Walaupun ceplas-ceplos ya omongannya itu, tapi dia baik sama teman itu baik. Dan dia meninggalkan kesan baik gitu ke teman-temannya gitu. Ya kita cuma bisa duduk lah, liatin jenazahnya. Kalian berempat nangis ya kan, nangis aduh kok bisa gitu.
Terus dari kalian berempat itu tadi penyesalan gak sih Mas? Gimana? Ngajak si Mas Agung tadi ke sana? Kalau penyesalan sih nggak ada ya, cuma yang kita sesalkan malah dia kok mungkin ini mungkin Karena walaupun kurang dia bisa. nggak ngaku, mungkin dia berbicara kotor atau karena kan kita tahu kan watak teman-teman kita ini gimana. Iya bener Mas. Kita kan selalu mengingatkan gitu loh. Ya itu dah, kita kesana dia sudah meninggal. Meskipun sebenarnya umur itu kan ada yang udah ngatur, Iya betul. cuman seperti itu kan harusnya dihindari juga karena kita kesana kan namu. Istilahnya gini kan, kita bisa memetik dari pelajaran ya. Mm-mm. Kita ambil baiknya aja lah ya dari pelajaran ini ke bawah. Ini yang saya yakini ya. Iya Mas. Entah Gimana? Mas Arman mau meyakini atau enggak. Heeh. Kita ini di dunia hidup berdampingan sama makhluk lain. Iya benar. Dan di agama saya pun Islam juga kan ada hadisnya kan. Iya. Mas. Kita itu bersampingan gitu loh. Mereka Hidup itu kita- ada. Nah, mereka itu ada. Jadi pelajaran baiknya adalah walaupun kita makhluk yang lebih mulia, tapi kita harus saling menghormati. Iya benar Mas. Dimanapun itu tempatnya ya, walaupun itu tempat rumah pun sekalipun, rumah Iya. kita sekalipun gitu. Dan bahkan di tempat-tempat yang agak ekstrim gitu Iya, ya, agak Mas. pingit gitu, kita harus menjaga lisan gitu ya. Intinya dimanapun dan kapanpun. Betul, dari pelajaran ini saya ngambil hikmah gitu. Pelajarannya itu bahwa oh ya, memang kita ini hidup berdampingan, jangan saling musik, Iya, kan. benar. Jangan saling mencela walaupun itu makhluk lain gitu Iya. kan. Dan kita istilahnya kalau ke tempat seperti itu kita jaga perilaku sama perkataan itu. Kalau senang-senang happy, itu kan hak kita kan. Iya, Di Mas. tempat alam gitu. Mm-mm. Tapi harus jaga perilaku sama sikap. Benar. Selain dari tempat mata air itu tadi, jadi nggak sih ke tempat wisata lain? Nggak jadi. Nggak jadi ya? Setelah teman Langsung saya pulang. sakit itu kita putuskan udah kita nggak usah main lagi dulu, kita off dulu sambil introspeksi diri ya. Mm-mm. Apakah benar ini berkaitan dengan Nah, tempat itu? Ternyata iya, nggak Mas. benar. Dan banyak orang pintar pun yang apa bisa melihat atau yang gimana katanya itu dari situ. selalu mengaitkan tempat itu. Gitu. Padahal orang pintar yang Mas yang di keluarganya undang tadi kan nggak tahu kalau Mas Agung ini dari sana, nggak tahu Nggak kan? tahu dia cuma bilang di Ada daerah sosok yang kidul, ngikutin. di daerah kidul di tempat perbukitan ada mata air. Itu kan ada lagi gitu. Kalau nggak yang kemarin didatangi, Itu sih. akhirnya dari situ mikirnya dari situ. makhluk Iya, itu. kita mengarah ke situ lah otomatis lah. Kemana lagi kan kita kan ke tempat perbukitan yang ada mata air kan ya di tempat itu Iya aja. benar Mas. Saya itu masih penasaran sama orang pintar yang didatengin keluarganya dari Mas Agung itu tadi. Iya. Kalau selain dari usahanya keluarganya Mas Agung itu tadi, dari teman-teman Mas itu ada nggak sih usaha untuk hal yang demikian? Ada. Gimana Mas? Terutama dari saya sama Happy itu ya. Saya kan juga punya teman ini orang pintar, cuma dia nggak bisa ngobatin, cuma dia bisa menerawang aja. Iya Mas. Saya minta saran sih sama dia. Saya datang ke rumah dia. Dia tahu itu kejadian itu, dia tahu, dan dia itu juga menjelaskan makhluk itu juga sama yang Sama kayak diomongin tadi. betul, penjelasannya hampir sama gitu. Dan saya pun juga minta solusi gimana sih? Apa nggak bisa diwakilkan gitu kan kita ke sana gitu. Katanya nggak bisa, harus dia yang datang. Harus gitu. dia yang datang. Dan sampai jadi pertanyaan sampai saya saat ini adalah dia tuh ngelakuin apa gitu kok sampai Iya. sefatal itu. Sampai apa? Saya mikirnya sampai apa mungkin gara-gara omongan bisa sampai seperti itu gitu kan. Sefatal itu. Sefatal itu kan pasti ada perbuatan lain yang dia lakukan. Selain itu Iya. pikiran saya ya. Pikiran Mas. Walaupun dia saya tanya nggak pernah mengaku gitu loh. Iya benar Mas. Dan dari teman saya itu juga dia melakukan penerawangan juga sama sih gitu. Dan itu juga istilahnya kita udah lah, kita kan yang penting udah berusaha gitu kan. Kita udah tanya-tanya ke tempat orang pintar juga, dan dari situ kita hanya bisa mendoakan. Udah itu aja. Ikhtiar kita saya sama teman-teman adalah kita Banyakin bisa doa. mendoakan, betul. Setelah kejadian itu, setelah meninggalnya Mas Agung itu tadi, ada rasa trauma gak sih Mas sama teman-teman semua? Trauma ada ya sedikit sih. Traumanya adalah penyesalan gitu. Kenapa kita nggak bisa menjaga teman kita? Untuk jaga omongannya, jaga Dan kita kan perilakunya. sudah berusaha mengingatkan. Benar. Dan dari situ kita bisa petik pelajaran bahwa kita kan habis itu kan traveling lagi sih. Habis teman saya Agung ini meninggal, kita tetap traveling cuma nggak serutin sebiasanya. Kalian berempat itu tadi. Iya. Malah kadang sebulan sekali gitu kita main. Gitu. Kalau biasanya seminggu sekali. Dulu seminggu sekali main kita. Ini Sekarang satu jadi bulan sekali, 1 bulan cuma 2 kali.
sampai pernah kita jauh, kita main jauh itu pernah sampai 2 hari itu pernah. Tapi memang nggak seseru dulu sih gitu kan. Kurang ada yang lengkap. kurang gitu kan, teman kita udah gak ada satu gitu. Ya dari situ kita kemana-mana selalu kita jaga sikap, jaga perilaku, Saling mengingatkan. saling mengingatkan gitu. Benar. Dan sampai akhirnya saya menikah, dan teman saya pun juga ada yang menikah semua sih ya. Dan dari situ kita udah nggak pernah kumpul lagi. Traveling lagi, kumpul tetap, ngopi-ngopi tetap. Cuma kalau petualangan main udah nggak pernah gitu. Udah fokus ke keluarganya sendiri-sendiri. Bener. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap komunikasi tetap lancar. Silaturahmi itu penting. Silaturahmi tetap penting ya. Kan deket-deket sih rumahnya kan. Iya, kalau mau Mas. ngopi ya ngopi-ngopi aja. Bener. Gitu. Di mana gitu kita janjian gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di rumah kalau ada kisah atau cerita yang hampir mirip dengan ceritanya Mas Oni, bisa kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa kami undang untuk dimintai ceritanya untuk disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah. Jadi petuah kehidupan yang bisa kita ambil, bisa kita petik pada episode kali ini. Jadi ketika kita jalan atau kita petualangan di alam sana, alangkah lebih baiknya jika kita menjaga etika dan omongan kita, karena seperti yang kita tahu bahwa kita itu hidup di dunia ini berdampingan dengan sosok makhluk-makhluk yang bisa saja tidak terlihat oleh mata. Semoga kisah yang dialami oleh Mas Oni ini tadi bisa kita ambil sisi positifnya, dan semoga bisa menjadi petuah kehidupan untuk kita semuanya. Sekian dari saya Arman, dan bintang tamu saya Oni Irmawan. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video kali ini, dan jangan lupa tonton video yang lainnya yang ada di sini, dan di sini ya. Oke guys, see you next time. Dah.